rekan-rekan akademia. Perkenalkan, nama saya Irna. Saat ini saya sedang aktif dalam bidang konsultasi penyusunan karya tulis. Jadi tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk berbagi informasi kepada teman-teman mahasiswa, khususnya memang mereka yang sedang menyusun tugas akhir baik skripsi maupun tesis, tentang bagaimana caranya membuat latar belakang yang baik. Latar belakang ini adalah ide dasar penelitian. Mengapa penelitian kita menjadi begitu penting, lalu apa kontribusinya penelitian kita terhadap ilmu pengetahuan. Semua ini yang nantinya akan tertuang di dalam latar belakang penelitian. Namun memang kebanyakan teman-teman mahasiswa biasanya menemukan kesulitan saat akan menuangkan ide-ide mereka ke dalam latar belakang penelitian. Untuk itu, di sini saya akan berbagi kepada teman-teman mahasiswa semua tentang skema atau struktur penulisan yang proper atau yang memang biasa digunakan dalam menyusun latar belakang penelitian yang ada di bab 1. Jadi, ada 4 poin yang memang harus ada di dalam latar belakang penelitian. Yang pertama adalah fenomena dan data-data empiris. Lalu yang kedua adalah teori-teori serta deskripsi dari variabel-variabel yang nantinya akan kita gunakan dalam penelitian. Yang ketiga adalah research gap dan penelitian-penelitian terdahulu. Lalu yang keempat adalah tujuan penelitian itu sendiri. Nah, nanti keempat poin ini akan saya jelaskan lebih detail satu persatu. Poin 1 atau pertama tadi adalah fenomena. Jadi, fenomena di sini adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi sekarang atau dalam kurun waktu penelitian, namun tetap didukung oleh data valid atau bukti empiris dari penelitian lain dan tetap dalam ranah penelitian yang kita bidangi. Misalnya, contoh saya akan membuat penelitian di bidang keuangan. Tesisnya, contohnya membuat tesis tentang manajemen keuangan. Fenomena yang terjadi sekarang ini adalah misalnya tentang merebaknya fintech, financial technology. Pemaparan tentang fenomena ini bisa kita tuangkan dalam 1 hingga 4 paragraf. Contohnya tadi tentang financial technology, di paragraf pertama saya bisa menggunakan kalimat pembuka tentang peningkatan financial technology, lalu saya sertakan data-data dan grafik tentang peningkatannya, lalu juga tentang jumlah konsumen yang sudah memakai jasa fintech. Saya juga akan sisipkan tentang pernyataan dari beberapa ahli yang bisa kita cari di jurnal yang masih relevan dengan penelitian kita. Di sini memang kita harus mencari banyak sekali referensi jurnal. Biasanya saya melakukan searching jurnal dengan kata kunci judul dalam bahasa Inggris plus jurnal, misalnya Financial Technology Journal atau Financial Behavior Journal begitu. Nanti di Google itu akan terbuka beberapa jurnal yang bisa kita download. Dan beberapa penelitian juga ada yang menggunakan data-data prasurvei. Dan ini masih masuk ke dalam fenomena tadi. Untuk melakukan data prasurvei ini artinya kita harus melakukan survei terlebih dahulu. Biasanya penggunaan data prasurvei ini adalah untuk penelitian-penelitian yang berbasis konsentrasi sumber daya manusia. Oke, jadi jelas tadi untuk poin fenomena saja kita sudah mendapatkan 1 hingga 4 paragraf. Dan untuk selanjutnya di poin kedua adalah tentang deskripsi variabel maupun teori-teori yang kita gunakan dalam penelitian kita. Contohnya, misalkan kita masih menggunakan tema yang tadi terkait fintech, artinya di poin kedua ini deskripsi ataupun teori-teori kita akan memaparkan tentang teori-teori dari fintech itu sendiri. Misalkan kita akan mengaitkan teori fintech dengan teori perilaku keuangan. Jadi di sini kita akan memaparkan apa itu behavioral finance, lalu misalkan kita mau lebih mengkerucut lagi kepada teori perilaku berhutang. Nah, kita tinggal cari saja jurnal-jurnal pendukungnya, lalu kita paparkan di bab 1 ini di latar belakang.
Untuk poin ini, poin deskripsi dan teori-teori, kita bisa membuat hingga 1 hingga 3 paragraf. Jadi total dari fenomena tadi kita sudah mendapatkan 7 paragraf untuk latar belakang. Kemudian poin yang ketiga adalah mengenai research gap. Research gap ini tentunya sangat berhubungan dengan poin yang sebelumnya, yaitu mengenai pemaparan teori dan variabel-variabel. Jadi dalam research gap ini kita harus menemukan apa yang menjadi pembeda kita dengan penelitian terdahulu. Bisa dari modelnya, atau mungkin dari objek penelitiannya, atau mungkin memang ada variabel lain yang kita tambahkan, yang kita modifikasi untuk penelitian kita. Mungkin saja dalam penelitian kita akhirnya kita akan memodifikasi penelitian-penelitian yang telah ada. Di sini artinya ada pengembangan teori, dan ini boleh saja kita munculkan di bagian ini, di research gap. Misalkan tadi mengenai variabel yang sudah kita temukan, yaitu financial behavior, debt behavior, kemudian religiositas. Kita bisa memaparkan bahwa pada penelitian sebelumnya ditemukan bahwa religiositas mempengaruhi financial behavior, tapi belum pernah diuji bahwa religiositas mempengaruhi financial debt behavior terlebih dahulu sebelum akhirnya mempengaruhi financial behavior. Jadi di sini financial debt behavior bisa kita gunakan sebagai variabel mediasi yang memang belum pernah diuji oleh pengujian sebelumnya. Contohnya ya, mungkin pernah ada, tapi ini hanya sebagai contoh saja. Atau kita bisa memodifikasi dengan memasukkan variabel moderasi seperti sosiodemografi. Kemudian kita juga bisa menggunakan objek penelitian yang belum pernah digunakan sebelumnya. Misalkan kita menguji khusus kepada ibu-ibu rumah tangga pengguna fintech yang memang sebelumnya belum pernah digunakan dalam penelitian. Atau bisa juga metode penelitian yang kita gunakan. Perbedaan metode penelitian yang kita gunakan dengan jenis penelitian yang sama di penelitian terdahulu ini juga merupakan bagian dari research gap. Misalkan di penelitian terdahulu pengujian financial behavior ini menggunakan SEM modeling, tapi di sini kita akan menggunakan regresi berganda, atau kita akan menggunakan pendekatan baru dengan data envelopment analysis. Ini juga merupakan bagian dari research gap, karena di sini kita memberikan kontribusi baru terhadap ilmu pengetahuan. Atau bisa juga misalkan kita menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian-penelitian terkait keuangan kebanyakan menggunakan pendekatan kuantitatif. Ini juga merupakan bagian dari research gap. Jadi kurang lebih total paragraf yang sudah kita tulis dan kita susun dari fenomena, kemudian teori-teori dan research gap ini ada kurang lebih 10 paragraf, 4 paragraf di fenomena, kemudian 3 paragraf untuk pemaparan teori, dan 3 paragraf lagi untuk research gap. Untuk poin terakhir adalah mengenai tujuan penulisan. Ini seperti closing statement sebenarnya. Dari seluruh apa yang kita paparkan di latar belakang tadi, akhirnya kita kemukakan apa tujuan kita menulis ini. Misal kita akan menggunakan kalimat berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah dibahas tadi dan berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perilaku keuangan yang dipengaruhi oleh financial debt behavior dan juga religiositas terhadap pengguna fintech di kalangan ibu rumah tangga. Contohnya seperti itu. Oke teman-teman, demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk pertanyaan dan juga diskusi lebih lanjut bisa menghubungi saya via email. Semoga bermanfaat dan terima kasih.